awal ke Mall Grand Indonesia adalah untuk mengetahui letak Cafe Oliver dalam Mall GI dan berencana untuk membeli souvenir bagi teman-temannya terlebih dahulu di dalam Mall GI. Namun ia belum terpikirkan akan memberikan souvenir apa untuk teman-temannya. Oleh karena itu, ia meluangkan waktu terlebih dahulu sebelum bertemu dengan mereka, dengan teman-temannya, untuk melihat-lihat kiranya apa yang tepat untuk dijadikan souvenir yang ada di dalam Mall Grand Indonesia. Terdakwa sudah lama tidak kembali ke Indonesia, apalagi berkunjung ke Mall GI, sehingga wajar apabila ia datang lebih awal untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam Mall GI, termasuk letak Cafe Oliver. Bahwa tidak benar apabila terdakwa datang lebih awal dari teman-temannya dikarenakan terdakwa berniat melakukan persiapan untuk melakukan niat jahat terhadap Mirna. Analisa mengenai pemesanan meja ataupun reservasi. Bahwa sesuai percakapan WA Group, terdakwa yang akan datang lebih awal berencana untuk memesan meja terlebih dahulu untuk 4 orang temannya. Sesampainya di Cafe Oliver, terdakwa langsung masuk ke dalam kafe dan disambut oleh saksi Cindy yang bertugas sebagai resepsionis pada saat itu. Kepada saksi Cindy, terdakwa memesan meja untuk 4 orang di area no smoking. Maka oleh saksi Cindy diantar masuk ke dalam kafe untuk melihat kursi yang tersedia di area no smoking. Dan oleh Cindy langsung diarahkan menuju meja nomor 54 karena 2 meja yang saling bersebelahan dengan meja nomor 54 seluruhnya sudah ada orangnya. Dengan demikian yang memilih meja nomor 54 adalah saksi Cindy. Analisa mengenai pemesanan minuman. Dalam chat grup WA, Hani memberikan pilihan tempat untuk mereka bertemu kepada terdakwa antara public market atau Cafe Oliver. Karena terdakwa yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia dan tidak mengetahui kedua tempat tersebut, maka terdakwa terlebih dahulu melihat website dan masing-masing tempat makan tersebut. Setelah melihat kedua website tersebut, tempat makanan tersebut, terdakwa memutuskan untuk memilih Cafe Oliver. Tidak ada alasan khusus dalam menentukan pilihan ini. Mirna yang mengetahui Jessica memilih Cafe Oliver dalam chat WA tersebut kemudian menyatakan bahwa ia ataupun Mirna suka dengan minuman Vietnamese Ice Coffee dan dari Cafe Oliver. Atas pernyataan itu, terdakwa mengkonfirmasi kepada Mirna bahwa ia akan memesankan Vietnamese Ice Coffee untuk Mirna terlebih dahulu setelah ia sampai di Cafe Oliver. Bahwa terdakwa belum pernah sekalipun berkunjung ke Cafe Oliver. Sehingga rencana dinner pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 adalah kunjungan pertama sekalinya. Oleh karena itu, sebelum mengunjungi Cafe Oliver, berdasarkan chat grup WA dan kesaksian terdakwa dalam persidangan, terdakwa juga sempat melihat daftar menu apa saja yang tersedia di Cafe Oliver melalui website Zomato. Setelah melihat menu yang ada di website tersebut, terdakwa mengirimkan gambar menu minuman yang tersedia di Cafe Oliver ke dalam grup WA dengan maksud untuk mengetahui minuman apa saja yang akan dipesan oleh Hani dan Vera. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membalas tawaran dari terdakwa tersebut. Dengan demikian, atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, wajar kiranya jika terdakwa hanya memesan minuman kopi Vietnamese Coffee untuk Mirna. Analisa mengenai paper bag. Bahwa benar 3 buah paper bag yang berisikan sabun cuci tangan itu merupakan souvenir yang ditujukan untuk Mirna, Hani, dan Vera. Oleh karena itu,
tas atau bungkus dari souvenir itu dipisah masing-masing, karena memang akan diberikan untuk 3 orang teman yang berbeda. Ketika terdakwa kembali lagi ke Cafe Oliver setelah membeli souvenir tersebut, terdakwa langsung menuju meja yang sudah ia reservasi sebelumnya, yang mana ia tidak mengetahui nomor berapa meja tersebut. Sesampainya di meja tersebut, tanpa sadar dan maksud tertentu, terdakwa meletakkan 3 buah paper bag itu di atas meja, yang mana maksud dan tujuan itu semua hanya sebatas untuk menandakan bahwa mejanya tersebut sudah ada orangnya, dan meskipun sofa tempat duduknya saat itu kosong, bukan berarti menjadi alasan kenapa terdakwa tidak meletakkan 3 paper bagnya itu di sofa. Bukanlah menjadi suatu persoalan ketika kita akan meletakkan barang bawaan kita di mana ketika kita akan duduk di suatu rumah makan. Bahwa ketika pesanan minuman Vietnamese coffee untuk Mirna datang, posisi paper bag masih berada di atas meja. Terdakwa tidak pernah berusaha menyusun 3 paper bag tersebut seolah-olah menutupi minuman Vietnamese coffee seperti yang ada dalam tayangan CCTV dengan cara menggeser salah satu paper bag ke ujung jangkauannya dengan maksud untuk menutupi aktivitasnya. Terdakwa tidak pernah menggeser paper bag tersebut. Selain itu, maksud dan tujuan terdakwa memindahkan seluruh paper bag secara bertahap dari atas meja ke belakang sofa, karena terdakwa melihat terdapat ruang di belakang sofa yang bisa digunakan untuk menyimpan paper bag tersebut, sehingga ruang di atas meja menjadi leluasa. Bahwa dalam tayangan rekaman CCTV yang dijelaskan ahli Muhammad Nuh dalam persidangan, terlihat seperti gerakan salah satu barang yang diduga paper bag berpindah ke ujung meja yang dilakukan terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan terdakwa dalam persidangan yang tidak merasa memindahkan barang yang diduga paper bag ke ujung meja. Selain itu, dalam rekaman CCTV juga tidak terlihat secara jelas objek apakah yang bergeser ke ujung meja. Munculnya gerakan tangan karena rekaman CCTV yang dibuat oleh ahli Muhammad Nuh tersebut telah dilakukan tempering atau rekayasa sesuai dengan keterangan ahli Rismond Sianipar. Maka keterangan ahli Muhammad Nuh tersebut harus ditolak. Analisa mengenai posisi duduk di meja 54. Bahwa pada saat pertama sekali terdakwa datang dan masuk ke dalam Cafe Oliver, terdakwa duduk tepat di tengah meja nomor 54. Tidak ada alasan tertentu mengapa terdakwa memilih duduk di tengah sofa meja nomor 54. Karena sungguh perilaku yang normal atau alamiah ketika seseorang akan duduk di sofa atau kursi yang kosong, dia akan memilih pada posisi yang mana? Di tengahkah, di ujungkah, atau di sebelah manakah? Perilaku yang ditunjukkan terdakwa bukanlah suatu perilaku yang aneh atau mencurigakan. Harus diingat bahwa kunjungan terdakwa ke Cafe Oliver ini adalah kunjungan yang pertama sekali, sehingga terdakwa benar-benar tidak mengetahui kondisi Cafe Oliver, termasuk letak kamera CCTV di dalam kafe, termasuk posisi duduk terdakwa saat dia pertama kali datang yang duduk di tengah sofa merupakan perilaku yang secara normal terjadi begitu saja. Dan tidak ada niat untuk menutupi aktivitas yang dilakukan dengan menempatkan dirinya sejajar atau tertutupi dengan daun-daun yang ada dalam Cafe Oliver jika dilihat dari CCTV kamera 7.